Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Masruro, NIM 163. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekelumit mukadimah Ibnu Khaldun. Pasal ke-6 dari kitab pertama, yaitu berbagai jenis ilmu pengetahuan, metode pengajaran, cara memperoleh dan berbagai dimensinya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dalam bab ini, terdapat satu pendahuluan dan beberapa isi. Pendahuluan terdapat dalam pikiran manusia yang membedakan manusia dengan binatang dan mencari petunjuk untuk mendapatkan mata pencaharian, memahami Tuhan yang disembahnya, dan ajaran-ajaran yang dibawa utusannya. Dengan keunggulan-keunggulan inilah Allah mengutamakan manusia daripada makhluk lainnya. Pasal ke-1, yaitu ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural dalam peradaban manusia. Manusia mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan semua makhluk hidup. Manusia mempunyai kesamaan dengan semua makhluk hidup dalam sifat kemakhlukannya, seperti perasaan, gerak, makan, dan lainnya. Namun, manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena kemampuan berpikir dalam menjalankan segala bentuk kegiatan seperti mendapatkan mata pencaharian, menerima dan menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi dari Allah. Manusia dan makhluk hidup ingin memperoleh wawasan yang tidak diketahuinya, maka dari itu manusia harus belajar dari pendahulunya untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Dengan begitu, ia akan mendapatkan wawasan baru dari mereka dan berusaha untuk memahaminya. Pasal ke-37 yaitu bahasa adalah keaslian yang diusahakan. Bahasa merupakan malaka yang terdapat pada lisan untuk mengungkapkan makna-makna di mana baik dan buruknya bahasa sejalan dengan kesempurnaan malaka. Malaka hanya dapat diperoleh dengan berulang-ulang kejadian. Sifat yang terjadi berulang-ulang ini disebut hal. Hal adalah sifat yang belum kuat. Kemudian setelah kejadian ini makin banyak dan berulang, maka inilah yang disebut malaka, yaitu sifat yang tertancap kuat. Seorang pembicara dalam bahasa Arab, ketika mempunyai malaka bahasa Arab, maka ia akan mendengarkan bahasa dari penduduk negerinya yang dipakai dalam mengutarakan maksud dan cara mengungkapkannya. Lalu anak tersebut mulai mendengarkan susunan yang dipakai dan menirukannya. Kemudian ia sering menggunakan kata tersebut pada setiap kesempatan secara berulang-ulang. Demikianlah suatu bahasa berjalan dari generasi ke generasi dan dipelajari oleh orang non-Arab dan anak-anak. Inilah makna yang disampaikan oleh orang awam bahwa bahasa mempunyai karakter orang Arab yang disandarkan pada malakah yang ada pada saat pertama kali bahasa tersebut diambil dari mereka, bukan pihak lain. Namun, malakah pada bahasa ini rusak oleh kaum mudar. Kerusakan ini disebabkan karena generasi baru sering mendengar cara pengungkapan lain yang tidak seperti yang sering ia dengar sebelumnya dari orang Arab. Selain itu, mereka juga tetap mendengarkan ungkapan bahasa yang dipakai oleh orang Arab sehingga membuatnya samar dan bercampur aduk. Jadilah malaka baru yang tidak sebagaimana sebelumnya. Demikianlah penjelasan yang saya sampaikan tentang sekelumit mukadimah Ibnu Khaldun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.